Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RC View Sleep dengan otomotif yang mempersatukan kita ya. Ya, jadi teman-teman kalau untuk mau progres mobil bahan, kita sebelum kita selesai pengerjaan seperti upgrade atau pengecatan, pasti kita akan mengerjakan teknik dulu sesuai dengan SOP-nya Bluebird. Jadi saya lagi berlokasi di bengkelnya Bluebird di Keranggan, full Bluebird Keranggan tuh. Ya, jadi kemarin memang ada beberapa pertanyaan itu kalau misalkan servis itu diganti baru semua atau tidak, dan kondisinya seperti apa, bekas banjir atau tidak, bekas laka atau tidak, banyak banget seperti itu. Jadi sebenarnya harus dipahami kita nih mobil-mobil ekstraksi yang kondisinya itu pasti akan melakukan peremajaan ya. Jadi dicek dulu sama mekaniknya dari Bluebird. Jadi mereka ada SOP-nya. Mereka itu akan mengecek part-part semua yang ada di kendaraannya masih fungsi atau tidak. Jadi ada, kalau di bawah 50% pasti ada akan pergantian. Tapi tidak diganti semua. Semuanya baru, misalkan mesinnya baru atau kaki-kaki semua baru atau semua radiatornya baru, enggak. Karena di Bluebird itu namanya segala servisnya itu by system, jadi setiap sekian 1000 km itu pasti di servis, sekian ratus ribu pergantian part. Jadi ketika jadi permajaan mobil ini menjadi mobil angkutan pribadi ya, bukan umum lagi, mereka tuh nggak banyak pergantian. Nah, ini saya kasih tahu mobil pesanan dari pembelinya Arsipios Limo dari mobil bahan ya, dari mobil bahan yang akan nantinya kita cat jadi warna merah candy. Nah, ini di depan saya, langsung kita lihat. Nah, ini dia. Jadi ini lagi dilakukan pengecekan di bagian kaki-kaki dulu, nanti di bagian mesinnya ya. Ini masih warna biru dan masih berplat kuning. Nah, tuh masih berplat kuning. Nah, ini lagi dikerjakan uh, pengecekan shock breaker ya, kaki-kaki lah jatuhnya nih. Nah, terus kaki-kakinya ini kemarin tadi dicek sudah nggak fungsi. Nah, ini pengecekan kaki-kaki sudah nggak fungsi dan ini mau dilakukan pergantian. Dan untuk di bagian sisi mesin, lihat ini dibongkar habis ya, dibongkar habis mesinnya. Ini dari support atas juga dibuka sampai saringan-saringan tuh ya. Lihat lampunya kuning banget, tapi kan nantinya nggak jadi seperti ini karena mobil bahan yang kita akan progres pengecatan, tapi sebelum itu cek dulu oleh mekanik kita. Nah, gitu ya. Ini belum diganti kan ya, Sob? Nah, ini saringan udara nih. Nah, ini saringan udara. Nah, ini kotor nih, bisa dibersihin nggak? Udah nggak bisa. Nah, ini kalau udah seperti gini udah nggak bisa. Dan ini kalau udah nggak bisa akan diganti. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lagi dicek semuanya. Masih plat kuning. Ini lagi dicopot shock breaker ya? Iya. Ganti shock breaker sama support atas shock breaker Oh, diganti shock breakernya sama sama support karet support. karet support. Mana Udah, karet supportnya? ini udah ambles. Oh, oh iya, dia karet supportnya udah kelihatan kalau udah ambles ya. Coba Iya. dicek. Oh iya ya. Jadi kondisi support yang udah ambles tuh kayak begini nih teman-teman. Ada yang lebih parah lagi. Liparan ini masih Ini masih eh, sebenarnya masih dipakai masih juga bisa, ya. iya. Cuman kita tetap lakukan pergantian ya. Support barunya mana? Oh ini. Nah ini support barunya. Nah ini support barunya. Jadi ini genuine ya, tuh genuine part. Jadi ini nanti diganti supportnya. Yang lamanya tuh ini kayaknya. Nah ini, walaupun masih bisa dipakai gitu, tapi udah ambles, nggak akan bisa lagi. Jadi mending kita ganti. Nah seperti itulah teman-teman ya. Jadi yang ada part yang harus diganti ya tetap harus kita ganti gitu. Nah ini, oh ini shock breakernya. Nah ini shock breakernya. Nanti akan kita ganti juga di mobil ini. Oke. Oh iya, nih. Nah ini contoh. Ini kita akan pergantian shock breaker.
Nah, ini shockbreaker lamanya. Ini sudah bocor kali ya. Udah ambles. Ambles juga ya. Iya. Jadi digantilah dengan shockbreaker baru. Nah, akan dipasang di sini. Dan ini juga pengecekan itu bertahap ya. Ini kaki-kaki depan dulu. Kaki-kaki depan itu kan banyak ya. Ada shockbreaker, ada juga long terot, ada anti rod, ada link stabil ya. Iya. Nah, itu banyak. Rextir juga ada. Jadi nggak hanya shockbreakernya aja, tapi semua kaki-kakinya itu dicek semua. Nah, seperti itu. Tentunya pasti kita akan melakukan pengetesan dulu, jadi tahu nih kira-kira kurangnya apa aja. Nanti ketika diangkat di kalip seperti ini, nah ketahuanlah shockbreakernya sudah lemah, terus supportnya juga sudah lemah, sudah ambles. Nanti dicek lagi ke bagian long terot, di bagian link stabil, di bagian rextir, semuanya diganti ketika memang sudah ambles atau sudah tidak bisa dipakai. Oh, lampunya juga, lampunya kayak gini. Nah, ini kayak begini gimana ya, nanti kita nggak pakai lampu ini ya, karena ini mobil bahan masih apa adanya, tapi nanti sedang dimaksimalkan. Ini pengerjaannya makanya bisa makan waktu bisa 1 mingguan. Nanti dicek lagi. Kalau ada yang kurang, dibawa lagi, dites lagi, dibongkar lagi. Nah, ini dia nih. Oh. Ini udah diganti nih, tuh, lihat. Jadi seperti itu pemahamannya ya. Jadi bukannya semua yang beli terus diganti semua baru, enggak. Mereka punya analisa dulu. Analisa apa aja yang sudah tidak layak, nah itu baru diganti. Nah, gitu. Ya, tapi tetap teman-teman harus melakukan perawatan rutin ketika memang sudah di tangan teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman berasumsinya diganti baru atau ke bengkel, dapat bengkel minta dicekin semua, lalu bengkel itu bilang harus ganti ini, harus ganti itu, semua itemnya harus diganti. Nah, kalau semuanya itemnya diganti, bengkel manapun bisa, mau bengkel di tetangga teman-teman semua, atau bengkel Toyota, atau saya pribadi juga bisa. Kalau teman-teman minta, Mas Richard bisa nggak itu diganti semua, saya yang beli deh semua barang-barangnya, bisa banget. Dan itu sangat mudah. Tapi kan ada bengkel yang memanfaatkan ketika dia masuk mobil konsumen dan minta di cross check, dia nggak mau ambil pusing, taunya pokoknya ini ganti, itu ganti, ya karena dia jual spare part. Jadi ketika dia masuk konsumen itu dia jual spare part, jadi ya harus diganti. Dan kalau pengerjaan pergantian part gitu semua orang juga bisa, jadi nggak perlu jauh-jauh, langsung ke bengkel yang terdekat rumah aja, bawain barangnya, minta gantiin, pasti diganti. Dan itu bakalan enak banget, karena kalau teman-teman ganti baru semua udah pasti enak gitu ya. Nah, di belakang saya ini ada merah candy ya, ini kan pesanan konsumen saya dari Kalimantan, dan ini akan kita spill juga nantinya. Ini jadinya tadi yang masih bahan itu masih kuning, masih ancur-ancuran. Nah, jadinya seperti ini. Ini juga tadinya plat kuning, sekarang lagi progres pergantian plat hitam, cabut berkas, sama rubah warna. Nah, nanti ini akan kita spill juga mobilnya, dan ini habisnya 120 juta kurang lebih ya. Pengecatan merah candy. Teman-teman kalau ngecat merah candy itu di luar yang oven itu bisa 14 sampai 15 juta ya. Di RC Vios Limo murah aja. Jadi kalau mau nanya, boleh. Mau ke bengkelnya RC Vios Limo boleh nggak? Saya gratisin untuk teman-teman kalau mau ngecek kaki-kaki. Semua mobil, mau mobil Toyota, Daihatsu, apalagi mobil listrik bisa semua ya. Saya bantu untuk pengecekan kaki-kakinya. Nanti teman-teman tinggal beli spare partnya aja sendiri. Mau di online bisa, mau di bengkel spare part bisa, banyak pokoknya di situ ya. Oke ya, terima kasih teman-teman. Nanti akan kita bikin lagi video-video yang menarik. Pokoknya teman-teman jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo. Ciao, cos.